れてくるの。 Jangan malah bilang dengan muka yang kaget kayak gitu dong. Oi, Rudeus, emang lu mesum? Muka si Norn sangat mewakili sekali. Nggak sadar diri banget sih kalau lu itu mesum. Cangcut Roxy aja lu sembah, kurang mesum apa lagi coba. Oke, kita kesampingkan perkara kemesuman Rudeus, karena gue juga mesum. Tapi gue gak suka cewek dada rata. Gue tekankan bahwa gue sangat mencintai Mil. Oke, Mushoku Tensei season 2 part 2 itu bagus banget. Emosi gue diaduk-aduk nonton anime ini. Emosional adalah satu kata yang sangat menggambarkan cerita di part 2 ini. Karena emang banyak kejadian yang membuat gua tegang dan menahan nafas saat nonton anime ini. Misalnya aja waktu si Rudy yang pergi ke kamar si Norn, yang sedang mengurung diri di kamarnya. Pas si Rudeus ngebuka pintu kamarnya, dia ngeliat dirinya di masa lalu saat dia mengurung diri. Dan ternyata kakaknya si Rudeus itu baik dan peduli banget sama dia. Selalu diajak bicara dan memberikan nasihat ke si Rudeus. Tapi si Rudeus malah nggak memperdulikan apapun yang dikatakan kakaknya. Sampai pada akhirnya kakaknya Rudeus gak pernah datang lagi dan bicara pada si Rudeus lagi. Itu parah banget sih. Kakaknya tuh udah sabar banget gitu ngadepin si Rudeus. Dan sekarang di isekai, Rudeus akhirnya mengerti bagaimana perasaan kakaknya. Karena Rudeus gak tahu gimana caranya membujuk si Norn agar mau keluar dari kamarnya. Sama persis kayak dia dulu waktu di Jepang. Ekspresi dan mata karakternya itu loh di anime ini sangat menggambarkan perasaan karakter tersebut. Nanahoshi yang depresi. Ekspresi dan matanya Nanahoshi sangat menggambarkan seberapa putus asanya dia karena gak bisa pulang ke dunianya. Rudeus yang diberitahu Paul soal Roxy yang terjebak di dungeon. Ekspresi dan matanya sangat menggambarkan betapa syoknya Rudeus di sini. Rudeus benar-benar gak bisa ngomong apa-apa dan pikirannya juga ngeblank. Bahkan suara Paul dan yang lainnya makin memudar sampai akhirnya dia disadarkan oleh si Elina Lise. Dan yang paling membuat gue tegang dan tahan nafas adalah saat kematian Paul. Paul emang bukan orang yang baik, tapi kalau sebagai ayah menurut gue Paul jauh lebih baik dari orang tua Rudeus saat di bumi dulu. Pemandangan kematian Paul pasti bakalan diingat terus sama si Rudeus sampai mati. Pasti kebawa mimpi terus tuh, gue jamin. Dan mungkin kematian Paul merupakan penyesalan terbesar Rudeus. Saat kematian Paul tuh ya gak ada dialog sama sekali selama beberapa menit. Dan itu yang membuat gue tahan nafas banget. Gila, itu sedih banget sih. Paul yang sok keren di depan si Rudeus karena dia pengen si Rudeus tahu kalau ayahnya itu keren dan kuat, tapi harus mati dengan cara yang mengenaskan. Udah masih Paul mati, terus Rudeus juga mendapati fakta bahwa Zenith hilang ingatan dan kayak orang linglung. Ini pasti rasanya kayak ditabrak truk, tapi truk yang ini lebih besar daripada truk yang nabrak Rudeus di Jepang. Depresi karena kenyataan pahit yang harus ia terima, Rudeus jadi mengurung diri lagi sampai gak makan, sampai jadi kurus banget. Kelihatan banget di wajahnya. Untung ada Dewinya yang memberikan pelayanan malam agar si Rudeus gak murung lagi. Untungnya Sylvie tahu persis pria seperti apa yang dia nikahi. Jadi dia udah gak kaget lagi. Enak banget si Rudeus bisa threesome. Tapi meskipun gua gak suka cewek dada rata ya, gua harus mengakui bahwa Roxy pas menimpa si Rudeus itu di malam itu cantik banget. Tapi tetap Lilia lebih mantap. Kalau soal visual sih udah gak usah ditanya lagi, ya kan? Ini kan Mushoku Tensei, jadi visualnya udah pasti bagus banget. Contohnya aja sarung tangan yang dipakai si Sylvie itu realistis banget shadingnya. Bener-bener bagus, padahal itu cuma sarung tangan doang loh. Dan kalau soal adegan bertarungnya juga dinamis dan fluid. Apalagi pas lawan Hydra, flashy dan keren banget. Itu Hydra kuat banget. Kalau si Rudeus gak punya pengetahuan soal Herakles,
Kayaknya nggak mungkin kelompok Rudeus bisa ngalahin Hydra itu. Ini yang gue suka dari Mushoku Tensei. Si Rudeus itu nggak OP, nggak se-OP itu gitu. Masih banyak banget makhluk ataupun orang yang bisa ngalahin Rudeus dengan gampang. Walaupun Rudeus punya mana yang sangat melimpah dan mata yang bisa sedikit melihat masa depan, tapi pas lawan Hydra matanya aja nggak bisa melihat dengan jelas pergerakan Hydra selanjutnya. Pengembangan karakter Rudeus sangat terasa di season 2 part 2 ini, terutama di episode terakhirnya, karena dia sekarang harus bersikap sebagai seorang kepala keluarga menggantikan Paul, dan bahkan dia sekarang udah menjadi seorang ayah. Kelihatan si Rudeus sudah makin bijak walaupun cuma sedikit, tapi terasa lah pengembangan karakternya. Gua gak sabar buat season selanjutnya dari Mushoku Tensei. Salah satu anime isekai terbaik kalau menurut gua. Oke lah, segitu aja pembahasan gua tentang anime Mushoku Tensei season 2 part 2. Kalau lu suka videonya ya di like. Kalau lu suka channel ini dan pembahasan gua ya di subscribe. Dan gimana menurut lu tentang anime ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan gue punya akun Beastation, jadi kalau lu mau follow dan lihat-lihat videonya, linknya ada di deskripsi. Oke lah, segitu aja. Gue mau berak. Bye.